Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, macam-macam tempat setelah kiamat. Jadi setelah kita meninggal dunia, ya, manusia itu tetap akan masuk salah satu pintu yang dimasuk orang-orang terdahulu yang sudah meninggal, yaitu alam barzakh. Ya, jadi manusia ini tetap akan masuk ke alam barzakh. Jangan tidak kita berkeyakinan bahwasanya kita tidak masuk alam barzakh. Kita akan masuk ke alam barzakh. Hadisnya dari Abu Daud alaihissalam, sesungguhnya manusia ketika sudah meninggal dunia, dia itu dibawa ruhnya ke arsy Allah. Kemudian ketika dia sudah di sana, dikembalikan ke bumi, tempat barzakh itu tadi. Kemudian akan ditanya dua hal. Kalau orang yang beriman ditanya dua hal ini, ya. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Terus kemudian apa pendapatmu mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang yang beriman, yang saya sembah adalah Allah yang Maha Esa. Kalau orang yang orang yang tidak beriman, dia akan menjawab tidak tahu, atau Lata, Uzza dan seterusnya, yang sesuai dengan sesembahan dia. Tapi ya, ketika orang yang beriman ditanya apa pendapatmu tentang Muhammad, dia adalah kekasih Allah, penerima risalah Allah, dia adalah nabi, pemimpin, imam kita. Kemudian orang yang tidak beriman ditanya tentang itu, maka dia adalah manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Malaikat memukul kepalanya dengan besi sampai dia itu merongrong, kesakitan. Dan hewan-hewan itu seluruh bumi itu akan mendengarkan, saking jeritannya itu, saking kerasnya, kecuali jin dan manusia. Jika jin itu mendengar siksaan di alam kubur, sungguh ya, dia itu akan beriman sama Allah dan gak bisa tidur mungkin, ya itu. Karena jeritan, setiap kita lewat kuburan ada jeritan, pukulan dan seterusnya. Maka dari itu siksa kubur itu ada, maka kita harus berlindung kepada Allah. Maka Allah mengisyaratkan kepada Nabi memberikan apa? Memberikan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dengan azab kubur. Jadi mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari azab kubur. Amin. Tapi tetap laksanakan apa perintahnya kalau ingin dari azab kubur. Sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka tidak bisa yang namanya terhindar dari azab kubur. Kemudian nih, dalam surat Yasin ayat 5:1 diterangkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu yaumul ba'ats, artinya hari kebangkitan atau alam ba'ats. Kalau yaumul mahsyar nanti adalah alam untuk mengumpulkan, jadi beda. Dibangkitkan dan kemudian dia nanti akan berjalan menuju mahsyar. Dan di sana
Semua manusia itu dikumpulkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaumul Mahsyar disebut juga Yaumul Hars. Ya, Hasyar, Yaumul Hasr. Ya, Az-Zumar ayat 69. Nanti Allah akan jadikan dalam surah Al-Kahfi, Allah akan terangkan bahwasanya Allah akan hamparkan yang namanya alam mahsyar itu, akan perjalankan gunung, maksudnya gunung itu akan dihilangkan. Jadi alam mahsyar itu enggak ada gunung, enggak ada pepohonan, dia itu adalah alam yang luas, ya, seperti gurun, ya, luas, tidak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak ada bisa kita berlindung kepadanya. Dan matahari Allah turunkan sampai 40 hasta. Satu hasta itu antara jari tengah sampai siku itu satu hasta. Jadi sangat panas sekali. Kita tidak ada bisa berlindung. Tidak ada yang namanya kita di mahsyar itu bawa payung, itu tidak ada. Maka yang melindungi adalah amal solih kita. Lama tidak di sana lama. Satu orang itu ketika nanti dihisab oleh Allah bisa 50 masa. Nah, satu masa di sana perbandingannya surat An-Nur. 1 tahun itu bandingannya surat An-Nur ayat 5. 1 hari di sana itu berapa? 40 sampai 50 tahun di sana. Berdiri, enggak duduk. Maka dari itu, ya, di Ba'ats ini nanti manusia itu akan berjalan dengan bermacam-macam. Ada yang berjalan dengan kendaraan, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan kepala di bawah, sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Yaumul Mahsyar nanti semuanya manusia itu tidak memakai pakaian sehelai bau ataupun benang ada sehelai pun di tubuhnya, maka semuanya dia itu telanjang. Saat ini sesuai ketika Nabi menjelaskan kepada Aisyah, wahai Nabi, apakah ketika kita di mahsyar itu, ya, tidak memakai pakaian? Nabi bicara tidak. Apakah laki-laki perempuan campur? Laki-laki perempuan jadi satu. Terus kemudian apakah antara satu dengan yang lainnya tidak saling melihat? Maka Nabi katakan sesungguhnya perkara di mahsyar itu lebih dahsyat daripada hanya saling memandang satu dengan lainnya. Jadi ada orang yang tidak berpakaian di sebelahnya itu sudah tidak ada ngaruhnya sama dia. Karena yang dia takutkan adalah ketemu Allah. Kemudian Allah, ya, itu akan datang menemui manusia. Malaikat berbaris-baris, bersaf-saf. Saking ketakutannya, manusia itu tidak akan mengakui yang namanya ibu, anak, ayah, suami, itu nggak ada. Walaupun dia dikubur satu liang lahat pun, ketika dibangkitkan bareng, maka dia tidak akan mengakui. Karena yang dia apa? Yang dia khawatirkan adalah nanti anak suaminya akan membawa dia ke hal-hal ke timbangan-timbangan jelek, sehingga dia nanti masuk neraka. Maka dia fokus kepada dirinya, yang penting aku aman, yang penting aku aman. Maka, ya, manusia tidak mengakui itu. Betul apa Pak? Iya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yauma idin sa'nui yukhni. Jadi umi, abinya, saudara sanaknya tidak akan yang namanya ingat kepada dia, karena sesungguhnya di hari itu sangatlah berat. Selanjutnya adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Jadi Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ya, diterangkan di dalam Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu tentang Yaumul Mizan, ditimbang. Kemudian Al-Imran ayat 30, surat ketiga, ya, ayat 30 itu juga menerangkan bahwasanya dihisab. Sehingga dipertanyakan dulu, dihisab, dihitung berapa amalnya, berapa dosanya, kemudian baru ditimbang. Apabila timbangannya itu lebih berat kebaikannya, maka dia akan masuk ke surga dan dihapuskan kesalahannya.
Inilah Allah Rahman, inilah Allah juga Rahim. Kemudian apabila timbangannya itu ya berat yang namanya kejelekannya tapi masih ada kebaikannya, dia tetap tidak bisa masuk surga, harus translate dulu, harus netep dulu di neraka beberapa masa, kemudian nanti baru bisa ke surga. Sehari nggak apa-apa Pak? Iya nggak apa-apa sehari, tapi ingat satu hari itu 40 tahun hitungan dunia, lama. Kalau bisa jangan. Kalau misalnya imbang Pak, maka ketika imbang nanti akan ditempatkan oleh Allah namanya Al-A'raf. Tempat Al-A'raf ini adalah tempat untuk orang-orang yang nantinya timbangan antara yang baik dan yang buruk itu sama alias seimbang. Apa namanya tempatnya? Al-A'raf, tempat yang tinggi. Jadi nanti manusia di situ akan dinampakkan surga dan dinampakkan neraka. Dia melihat surga, itu teman saya sudah masuk surga, sudah menuai hasilnya, sungguh luar biasa enaknya ketika saya seperti teman saya yang selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia sekarang berada di surga. Kemudian dia dibalikkan wajahnya ke neraka, maka dia lihat orang ditarik, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka, dipukul, terus kemudian ditusuk, ya, terus kemudian diberikan timah panas di atas kepalanya, kemudian dituangkan ke seluruh tubuhnya, maka menghancurlah yang namanya kulit dan belulangnya, maka dia bergetar sampai tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa berdiri. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan aku ke situ, sampai Allah nanti akan datang dan menghakimi orang-orang yang di Al-Araf itu dan mendatangkan saksi-saksi. Misalkan si A, ya Allah dulu saya pernah difitnah oleh si B, maka si B dibawa. Apa benar si B? Ya, maka ketika si B ada amalnya, maka si B ini diambil pahalanya kemudian untuk si A, ditimbang amalnya si A lebih baik, masuk surga. Si B kurang, ya Allah tapi dulu saya juga pernah difitnah sama si C, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya si C nggak punya yang namanya amal pahala, maka diambilkan dosa si B kemudian dikasihkan ke si C. Itulah peradilan Allah yang sangat detail, ya, karena Allah sesungguhnya maha adil. Ya, itu yaumul mizan artinya timbangan, hisab artinya perhitungan, mahsyar artinya dikumpulkan, kemudian ba'ats artinya kebangkitan, barzah alam kubur, ya. Jadi nanti ada pertanyaan, kalian bisa menjawabnya. Ya, sekali lagi, yaumul barzah alam kubur, yaumul ba'ats itu adalah kebangkitan, terus kemudian yaumul mahsyar atau yaumul mahsyar itu adalah dikumpulkan manusia. Terus kemudian ada yaumul mizan atau yaumul hisab. Mizan timbangan, hisab adalah perhitungan. Kemudian ditentukan surga dan neraka. Dasarnya Yasin ayat 55 sampai 58. Neraka Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6, 7, Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Nah, disitulah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Maka kita berdoa sama Allah ketika sujud, Allahumma inni as'aluka, ya, fil jannah, ya Allah aku minta kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga. Ya, nanti bisa dilihat Al-Qur'annya, itu dilihat Yasin ayat 51 artinya apa, ataupun di buku cetak ya dilihat Az-Zumar itu artinya apa, 69, Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Hafal ya Az-Zalzalah ya. Terus kemudian Al-Imran ayat 30. Bisa dilihat, disimak lewat buku paket maupun di Al-Qur'an. Baik anak-anak sekalian, ya demikianlah penjelasan tentang
tanda-tanda kiamat dan tempat setelah kiamat. Maka kesimpulannya pada hari ini, ya, kesimpulan untuk pertemuan 2 seperti ini. Tanda-tanda hari kiamat diantaranya, ya pasti ingatkan tanda-tandanya tadi, itu harus diingat. Nanti ada soal maka bisa menjawabnya. Tempat setelah hari kiamat itu 1, 2, 3, 4, ada 5 tempat. Bagi manusia yang memperoleh catatan amal dari tangan kanannya, maka catatan amal itu akan mudah, ini ya, dipermudah perhitungannya. Hal ini sesuai dengan Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Ketika seorang timbangan amalnya itu kebaikan dan keburukannya sama, maka ditempatkan di Al-A'raf sebagai tempat sementara sebelum diadili kembali setelah saksi-saksi dihadirkan. Baik anak-anak sekalian, ya demikian penjelasannya mengenai tanda-tanda kiamat kubro dan tempat-tempat setelah hari kiamat. Mudah-mudahan anak sekalian ya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mempertebal iman Islam kita kepada Allah, sehingga kita akan ringan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sekian, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.